Yeah. Comment, like, subscribe. Bismillah, Sampurasun, Kumaha Daramang. Berjumpa lagi di channel Ayah Wahab. Dan saat ini saya berada di kebun talas pertama saya, tepatnya di Kampung Rancapaku, Desa Cintaraja, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada kurang lebih 2000 pohon pratama 2 atau talas berlian, umur baru 2 bulan 20 hari. Oke, sambil kita lihat video kebun saya dalam video kali ini saya akan membahas sejarah dan 5 fakta talas pratama yang belum banyak Anda ketahui. Maka dari itu tonton terus sampai selesai dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat berkarya dan berbagi ilmunya. Hatur nuhun. Oke, baik, talas atau yang bahasa latinnya disebut Colocasia esculenta Elpscut merupakan sumber karbohidrat alternatif pengganti nasi. Mengkonsumsi talas lebih baik bagi penderita diabetes karena indeks glikemik talas lebih rendah dibanding beras, kentang, dan glukosa. Menurut pakar gizi dari IPB, Prof. Insinyur Ahmad Sulaiman, indeks glikemik talas termasuk rendah yaitu di bawah 55. Indeks glikemik IG, suatu makanan diukur dengan skala 1 sampai 100. Semakin tinggi angka indeks glikemiknya, semakin cepat pula makanan tersebut dapat meningkatkan kadar gula darah. Sebagai perbandingan, indeks glikemik nasi putih sekitar 80-an. Jadi, dilihat dari indeks glikemik, mengkonsumsi talas lebih aman daripada mengkonsumsi nasi bagi penderita diabetes tipe 2. Indonesia mempunyai banyak talas unggulan, baik yang alami maupun hasil pemuliaan tanaman, salah satunya adalah talas pratama. Talas pratama ada dua, pratama 1 dan pratama 2. Talas pratama berpotensi menjadi sumber makanan masa depan karena menghasilkan umbi yang besar. Sejarahnya, nama pratama diambil dari nama 3 orang peneliti dari Institut Pertanian Bogor. Talas pratama merupakan hasil riset dari proyek Taronet, yang kemudian diberi nama pratama, singkatan dari nama penemunya yaitu Prana, Made Sri Prana Tatangkuswara BSC, dan Maria Imelda Mesece. Saat ini talas pratama sudah dikembangkan di beberapa daerah antara lain di Singaparna Tasikmalaya, Garut, Sumedang, Cirebon, dan Bogor. Talas pratama bisa hidup dengan baik di lahan dengan ketinggian 0 sampai 1200 meter di atas permukaan laut, curah hujan 600-3000 mili per tahun, tanah latosol, dan pH tanah 4,5-6,0, relatif asam. Bisa mencapai 8 kg per umbi. Keunggulan talas pratama adalah umbinya yang besar, bisa mencapai 8 kg per umbi. Di usia 4-5 bulan talas pratama bisa menghasilkan umbi mencapai bobot 4 kg. Dalam satu uji coba, ada talas yang mencapai bobot 7,6 kg dalam umur 7 bulan. Sementara talas jenis lain di umur yang sama hanya mencapai bobot 3 kg. Budidaya talas pratama sangat menguntungkan, seluruh bagian tanaman dapat dimanfaatkan sebagai produk turunan. Dari daun, batang, kulit umbi, sampai umbi talas. Umbi talas bisa diolah menjadi keripik talas, bolu talas, muffin talas, talas goreng, talas kukus, tepung talas, brownies talas, maupun cukup direbus, daunnya untuk sayur buntil. Selain untuk konsumsi lokal, talas pratama sangat berpeluang untuk diekspor. Untuk harga umbi di pasaran lokal mencapai Rp7.000 per kilogram, kalau satu pohon bisa 8 kg berarti menghasilkan Rp56.000. Saat ini batang, daun, dan umbi talas sudah menjadi komoditas ekspor. Daun talas digunakan juga untuk pengganti tembakau. Negara tujuan ekspor produk talas adalah Taiwan, Thailand, China, Jepang, Hong Kong, dan Australia. Talas pratama menghasilkan umbi yang besar, ini merupakan tanaman yang sangat direkomendasikan untuk ditanam sebagai komoditi ekspor. Ayo menanam talas pratama, talas unggul dengan hasil besar.
Bisa untuk memenuhi konsumsi masyarakat atau untuk ekspor. Talas terkenal sebagai salah satu oleh-oleh khas Bogor. Tahukah kamu kalau Indonesia punya talas pratama, talas unggulan yang bobot umbinya mencapai 8 kg? Masyarakat Indonesia patut bangga karena tinggal di negara yang tanahnya subur. Berbagai tanaman bisa tumbuh subur di Indonesia, termasuk tanaman talas. Umbi talas cukup populer dijadikan olahan talas rebus atau keripik talas. Dari banyaknya jenis talas yang tumbuh di Indonesia, ada talas unggulan yang dikembangkan oleh 3 orang ilmuwan IPB. Talas ini dikenal dengan sebutan talas pratama yang terkenal punya ukuran besar serta rasanya empuk enak. Dilansir dari berbagai sumber, berikut fakta unik seputar talas pratama. 1. Talas merupakan umbi asli Indonesia. Talas yang memiliki nama latin Colocasia esculenta L. Scott merupakan tanaman asli Indonesia. Talas banyak tumbuh di Asia Tenggara dan Asia Tengah bagian selatan. Kabarnya, talas sudah dibudidayakan sejak zaman manusia purba. Talas dipercaya jadi makanan pokok sebelum padi ditemukan oleh manusia purba. Di beberapa daerah di Indonesia, talas bahkan jadi makanan pokok. Talas bisa disebut sebagai tanaman yang mampu tumbuh di berbagai daerah dan bisa bertahan dalam berbagai kondisi alam. Talas punya banyak sebutan di Indonesia, secara umum disebut talas namun ada juga yang menyebut keladi, teil, taro, talos, taleus, janawari hingga yevam. Dalam bahasa Inggris, talas disebut sebagai taro. 2. Dikembangkan oleh 3 ilmuwan talas Indonesia. Varietas talas pratama ini ditemukan dan dikembangkan oleh 3 ilmuwan talas IPB. Riset untuk menemukan varietas talas ini dilakukan oleh Made Sriprana, Tatang Kuswara dan Maria Imelda. 3 ilmuwan penemu varietas talas baru ini kemudian memberi nama Pratama untuk talas unggulan temuan mereka. Pratama sendiri adalah singkatan dari nama 3 ilmuwan ini. Tahun 2010, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, mengukuhkan 3 orang profesor riset, salah satunya adalah Made Sriprana. Majelis Profesor Riset LIPI mengukuhkan Dr. Made Sriprana sebagai profesor di bidang plasma nutfah. Made Sriprana merupakan pakar talas, ia pernah membuat karya ilmiah berjudul Konservasi Plasma Nutfah Talas Colocasia esculenta L. Scott di Indonesia. Varietas talas besutannya ini sekarang jadi salah satu talas unggulan. Talas pratama jadi talas unggulan. Pada 2011, Made menyampaikan rasa prihatinnya pada talas Indonesia yang kurang mendapat perhatian. Padahal talas Indonesia memiliki kualitas yang bagus dan potensial diolah jadi berbagai makanan. Talas juga punya kandungan nutrisi yang kompleks. Talas pratama yang dikembangkan oleh para ilmuwan Indonesia ini terbilang talas unggulan. Talas ini bisa tumbuh maksimal dan lebih tahan terhadap penyakit. Di usia 4-5 bulan talas pratama bisa menghasilkan umbi mencapai bobot 4 kg. Dalam satu uji coba, ada talas yang mencapai bobot 7,6 kg dalam umur 7 bulan. Sementara talas jenis landi umur yang sama hanya mencapai bobot 3 kg. Karena bobotnya yang besar, banyak orang kini tertarik menanam talas pratama. 4. Jenis-jenis talas. Di Indonesia ada banyak jenis talas populer, seperti talas pandan, talas ketan, talas banteng dan talas lahun anak. Berbagai jenis talas ini bisa dengan mudah ditemui di pasaran. Masing-masing jenis talas memiliki ciri khas dan keunggulan yang berbeda. Untuk talas pandan misalnya, jenis talas ini memiliki aroma harum pandan saat sudah direbus. Ada juga talas ketan yang teksturnya lengket. Talas ketan tak lain adalah jenis talas Bogor yang banyak dijajakan sebagai oleh-oleh. Ada juga talas banteng, jenis talas ini memiliki umbi yang besar namun soal rasa, talas ini kurang enak dimakan dan agak pahit. Dan terakhir ada talas lahun anak yang ukurannya mungil-mungil. 5. Kandungan nutrisi talas dan manfaatnya. Di Indonesia, talas banyak diolah jadi keripik, campuran kue bolu, atau hanya diolah dengan cara direbus.
Selain enak dan murah, talas punya segudang nutrisi yang dikandung. Dalam 150 ger talas matang mengandung 150-200 kalori, 5-7 gram serat, 4 ger protein dan nutrisi lain seperti kalsium, kalium, dan fosfor. Talas juga mengandung vitamin C, vitamin B dan antioksidan. Talas memiliki segudang manfaat kesehatan seperti menjaga kadar gula darah, mencegah penyakit jantung, menjaga kekuatan tulang dan gigi dan membantu menjaga berat badan. Demikian sejarah dan 5 fakta talas Pratama. Terima kasih telah menonton, tunggu video-video Ayah Wahab selanjutnya, hatur nuhun.